Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam seni dan budaya. Ya, ingin memaparkan tentang gambar bercerita untuk anak-anak kita nanti dalam lomba. Saya coba ke arah definitif dulu bahwa beda gambar bercerita jelas bukan cerita bergambar, jadi gambar yang berkisah. Jadi gambarnya tetap visual yang menjadi subjek dan predikatnya berkisah. Dari situ kita melihat bahwa gambar itu mempunyai pengisahan sama seperti misalnya pemaparan yang paling mudah itu relief dalam Borobudur. Jadi gambar itu rileks dan anak-anak ini akan berkisah dengan cara mereka dengan gambarnya yang mengisahkan, yang bertutur dengan cara menggambar. Dengan begitu saya ingin juga memperlihatkan bahwa yang kita utamakan bahwa anak-anak ini tetap memakai pola akuan ya. Contoh pada gambar hitam putih, jadi materi lomba langsung kita masuk ya. Gambar hitam putih, mari menghayal andaikan kamu. Jadi anak itu menjadi subjek yang paling kamu sukai bersama teman-temanmu dalam cerita rakyat juga nggak apa-apa, film, komik, game, Gatot Kaca atau apapun tokoh superhero terserah ya. Ulang alik imajinasi anak dari subjektif dia menjadi metode akuan dalam visual. Jadi anak-anak rileks anime, webtoon, pilih salah satu yang paling mereka kamu sukai. Jadi harap bapak, ibu-ibu bisa memberikan motivasi buat anaknya bertutur dengan cara subjek, mereka sebagai subjek dalam gambar hitam putih. Ini untuk semifinal maksudnya. Mungkin tingkat provinsinya bisa dihilangkan jadi semifinal ya. Kemudian selain gambar hitam putih itu satu karya ya. Karya kedua adalah gambar berwarna. Ini imajinasikan andaikan kamu atau anak kita ini sedang berada di angkasa. Jadi masih memakai metode akuan sebagai subjek melihat subjeknya ya. Melihat bumi dan di bumi. Jadi titik perspektif, titik hilang melihat gunung, hutan, bumi, dunia ini, binatang, kesibukan jalan raya, lanskap ya, dan kendaraan di kota tempat anak tersebut dan keluarganya serta teman-temannya tinggal. Jadi itu bisa dikabari ke anak yang akan ikut berlomba anak-anak kita ini tentang gambar hitam putih dan gambar berwarna untuk materi semifinal. Nah, dari materi semifinal yang berupa 38 provinsi ya, berapa provinsi akan dipilih 10. Di materi final kami para juri bertiga belum bisa menyampaikan temanya, tapi tetap gambar hitam putih dan tetap semifinal. Di final nanti berbeda lagi supaya anak-anak bisa lebih mandiri, tidak terplot dari awal di daerah masing-masing. Berkreasi dengan cara pada saat luring, kan kalau daring yang semifinal. Jadi itu sudah sengaja dua cara ini. Oke, kita lanjut setelah materi lomba tadi. Teknik pelaksanaan babak penyisian lomba di tingkat provinsi dilaksanakan secara daring. Gambar tidak mengandung unsur sara, pornografi, provokatif dan politik. Jadi independensi sebagai seni budaya ya. Bahkan di anak-anak karya kreatifnya supaya bisa independen dan tetap bebas tetap dalam koridor mereka. Ukuran kertas A3 baik untuk gambar hitam putih maupun gambar berwarna bagaimana biasa tadi dipaparkan. Media dan alat gambar yang dipergunakan boleh mix media ataupun dicampur, media campuran. Gambar hitam putih bisa menggunakan pensil, spidol, drawing pen dan lain-lain medianya. Gambar berwarna menggunakan salah satu bisa krayon, cat air, pensil warna, spidol. Hanya satu ataupun lebih dari satu media nggak apa-apa. Karena campuran ya, media campuran, mix media. Kemudian poin keempat, media dan alat gambar adalah milik sendiri, artinya tidak disediakan oleh panitia ya. Tapi kalau memang dari pinjaman dari guru ya nggak apa-apa. Tapi penting tidak disediakan. Kelima, agar menghindari kemungkinan peniruan yang mengarah pada plagiasi. Ini yang paling penting buat anak-anak kita ya. Anak-anak kita semua. Biarkan mereka mandiri, biarkan mereka tidak dipengaruhi. Kita hanya bisa memberikan motivasi, mereka berkarya, tapi tidak mengambil kreativitas mereka sampai 80%. Biarkan anak-anak itu 100% bergerak untuk independensi mereka.
tidak dipengaruhi oleh plagiat, orisinal, karya mandiri, karya asli, apapun hasilnya itu adalah karya anak-anak kita sendiri dan mereka berproses dengan cara mereka masing-masing. Jadi biarkan mereka independen saat berkarya. Kemudian lanjut, pelaksanaan menggambar sesuai dengan soal materi gambar tingkat lomba tertulis dalam buku panduan. Lokasi menggambar bisa di rumah, di sekolah, ataupun tempat yang disediakan. Proses siswa sedang menggambar hitam putih maupun gambar berwarna untuk semifinal itu direkam dalam bentuk video sesuai dengan buku panduan. Jadi direkam dalam bentuk video. Proses mereka saat menggambar hitam putih maupun proses menggambar berwarna. Setelah selesai menggambar hitam putih dan berwarna, kedua-duanya difoto, baik di halaman muka maupun di halaman data siswa dengan resolusi tinggi, minimal 300 dpi. Karena itu cukup rapat untuk pixelnya ya. Foto siswa sedang memegang gambar hitam putih dan gambar berwarna resolusi tinggi. Foto itu juga diperlihatkan. Demikian teknik pelaksanaan. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Dokumentasi yang harus diupload selain video proses siswa serta menggambar. Jadi ada dua karya, plus karya itu dipegang oleh siswanya dengan fotonya. Fotonya dengan datanya ya, nama peserta, sekolah, kelas, kota, provinsi, dan judul karya yang dibuat oleh anak-anak kita itu. Kita lanjut. Aspek penilaian ada 6 aspek. Pertama, 10% untuk kesesuaian tema dan cerita. Kedua, 20% untuk wawasan pengetahuan terkait dengan tema yang dipilih. Jadi wawasan pengetahuan si pengkarya. Poin ketiga, 20% kreativitas. Ide dalam menata seluruh aspek visual pada bidang gambar. Jadi bagaimana ide menata kreativitas mereka ya. Kreativitas anak. 20% pada poin keempat, prinsip estetik. Semua unsur intrinsik baik komposisi, irama, kedalaman, dimensi, aksen, dan semua hal yang berkaitan dengan prinsip estetik itu. Poin kelima, 20% adalah keterampilan menguasai unsur rupa, baik bentuk, warna, garis, dan bidang. Semua unsur itu menjadi bagian dari penilaian 20% yang poin kelima. Poin keenam, penguasaan medium alat menggambar 10%. Jadi itu aspek-aspek penilaian dan kita berharap anak-anak didorong, didukung, dan biarkan mereka independen dalam berkarya, bahwa karya orisinalitas adalah bagian dari pembelajaran mereka. Guru mendukung, tapi guru juga memberikan kesempatan mereka untuk berkreasi sejak masa dini. Salam kreatif untuk gambar bercerita. Demikian. Terima kasih.